logikanya aja, ketika kita berpikir kalau anak-anak tumbuh dan kembang itu di wilayah yang kotor, otomatis secara pemikiran dan psikologinya juga pastinya tidak akan baik ya untuk pertumbuhannya. Jadi memang kami berharap Medan, khususnya ya, Sungai Deli, ini bisa menjadi ruang yang ramah anak, ramah lingkungan. Untuk apa? Cuma satu ya, untuk generasi yang akan datang. Seperti itu, harapannya itu aja. Ciptain lah, jangan hanya ini ya, jangan hanya sebatas yang dinampai yang indah-indah aja ya di Medan ini. Coba juga yang buruk-buruknya diperbaiki perlahan-lahan, karena memang tidak banyak yang tahu, masyarakat Medan khususnya ya, tidak banyak yang tahu bagaimana kehidupan masyarakat tepian Sungai Deli dan bagaimana kondisi Sungai Deli itu sekarang. Kota-kota di Indonesia saat ini tumbuh dengan cepat seiring berjalannya pembangunan, salah satunya Kota Medan. Ya, kota terbesar nomor 3 di Indonesia ini kian gencar berbenah dari segala sisi. Perkembangannya memang memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, dampak tersebut berimbas pada permasalahan sosial, permukiman kumuh, kemiskinan, pendidikan, hingga kejahatan. Salah satu wilayah yang terdampak hal tersebut adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Deli. Keberadaan sungai di suatu wilayah sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Siapa sangka sungai yang dahulu dikenal dengan sebutan Sedeli yang terletak di beberapa tempat di pusat kota ini sangat berjaya di masa Kesultanan Deli. Namun kini, eksistensi Sungai Deli kian tergerus dan beralih menjadi permasalahan sosial yang tak kunjung terselesaikan. Keasrian dan kebersihannya tidak seindah dulu. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai tampaknya sudah membudaya, dan kini Sungai Deli dipenuhi dengan sampah dan limbah industri. Tidak hanya itu, masalah ekonomi dan stigma buruk terhadap masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Deli seakan tak lekang oleh waktu. Kondisi inilah yang menggerakkan sekelompok anak muda Medan untuk mendirikan Sanggar Sungai Deli atau biasa disebut dengan Sasude di Jalan Brigjen Katamso, lingkungan 12, Kelurahan Semati, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Lukman Hakim Siagian, seorang pemuda penggiat lingkungan dan koordinator penggerak Sanggar Sungai Deli, bersama dengan relawan lainnya mengedukasi dan membuka ruang bagi anak-anak bantaran Sungai Deli untuk belajar dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Puluhan anak dengan latar belakang berbeda ada di sini. Kebanyakan dari mereka hidup dari keluarga prasejahtera. Namun demikian, semangat dan antusias mereka tidak pernah goyah. Untuk mencapai komitmen membina anak-anak dengan baik dan memberikan warna baru pada kampung yang dianggap negatif dan kumuh, setiap hari Minggu, Lukman dibantu relawan lainnya mengajak anak-anak untuk senam bersama. Selain itu, mereka diajak untuk menjaga kebersihan sungai dengan cara mengutip sampah yang berserakan di bantaran sungai. Dari aksi tersebut, puluhan sampah plastik seperti botol dan kemasan makanan ditemukan di sekitaran sungai. Sampah yang didapat kemudian dibersihkan dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Sampah-sampah inilah yang nantinya akan didaur ulang menjadi benda bermanfaat. Kalau bicara Sungai Deli, kita tahu ya bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Itu yang tanda kutip pertama yang aku pahami. Dan itu Sungai Deli ini adalah sungai peradaban di Kota Medan, heritage di Medan yang aku pikir ini perlu dijaga kelestariannya. Sungai Deli ini juga membelah Kota Medan sebagai urat nadi ya, urat nadi Kota Medan. Tapi ketika melihat kondisinya yang saat ini yang amburadul, rusak dan masuk dalam kategori sungai rusak di Indonesia, aku pikir kita ini ya sebagai manusia penting sekali rasanya kita harus memperbaiki itu. Kita udah tahu rusak ya, kita perbaikin gitu loh. Itu yang membuat aku pribadi juga ikut
dan konsisten terhadap kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan lingkungan gitu. Ini sudah membudaya ya, ini sudah membudaya. Jadi bicara tentang sampah juga kan dulunya sampah plastik diciptakan untuk menyelamatkan bumi, karena dulu untuk kemasan-kemasan itu dipakai kayu ya. Jadi banyak pohon-pohon yang ditebang hanya untuk membuat kemasan-kemasan plastik. Lalu timbul solusi membuat sebuah plastik gitu untuk kemasan-kemasan itu sendiri. Akhirnya solusi itu menjadi sebuah masalah gitu. Mungkin secara ini ya, secara psikologi mindset atau daya berpikirnya manusia itu sendiri, mereka menganggap sampah plastik ini tidak masalah kalau dibuang satu gitu. Ya memang satu orang, tapi kalau miliaran orang di muka bumi ini membuang sampah satu, aku pikir jadi sebuah masalah yang besar. Dan plastik sekarang ini tidak punya batasan produksi. Jadi plastik itu sudah seperti ini ya, barang yang tidak berharga yang bisa saja didapatkan untuk beli Rp5.000 aja kita di kedai kita sudah dapat plastik gitu loh. Nah, ini aku pikir sudah membudaya dan menjadi masalah gitu di masyarakat, dan mereka tidak peduli hal itu. Jadi nggak ada juga edukasi yang kurangnya edukasi tentang bagaimana cara pemanfaatan plastik dan bagaimana pengolahan sampah plastik itu sendiri, seperti itu. Untuk mengisi waktu agar lebih produktif, selepas sholat maghrib, Sasude menggelar kegiatan mengaji bersama. Di sini, anak-anak yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran bisa datang setiap hari Senin dan Jumat. Hal ini digunakan guna membentuk spiritual anak menjadi lebih baik.